sahabat Kelulut Mania, ketemu lagi dengan saya David Army Putra di channel yang sama, yaitu channel Kelulut Mania. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba mengecek kondisi koloni Geniotrigona thoracica yang ada di stup pembibitan yang sudah kita split kira-kira sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, bagaimana kondisi kedua stup pembibitan ini? Yuk kita cek dulu stupnya. Kita mau mengecek dulu aktivitas keluar masuk di corong stup pembibitan thoracica ini. Nah, dari tadi saya perhatikan aktivitas keluar masuk tora di corong ini cukup normal ya. Bisa dibilang tidak ada perubahan dari sebelum di-split dengan sesudah di-split. Kemudian kondisi stup ini juga cukup aman, terkendali, tidak ada serangan dari semut dan BSF ya. Nah, sekarang akan kita coba cek kondisi bagian dalam dari stup pembibitan thoracica ini. Oke sahabat Kelulut Mania, itu dia kondisi stup pembibitan Geniotrigona thoracica setelah sekitar 1 bulan kita split. Nah, tadi kita sudah mengecek kondisi bagian dalam stup ini. Ternyata pada stup yang baru ini, yang baru kita tempelkan dengan stup yang lama ini, sudah ada beberapa kantong madu, kemudian sudah dipenuhi dengan jaringan-jaringan propolis. Nah, kemudian yang paling penting ternyata di stup yang baru ini, dua tingkatan ini, yang baru kita tempelkan ini, ternyata sudah ada tadi beberapa butir telur calon lebah pekerja. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa ratu aktif dari koloni yang kita split ini ada di stup ini. Nah, sedangkan di stup yang satu lagi yang kemarin kita pindahkan ke lokasi Sengsbi Farm yang kedua, itu jaraknya dari sini kira-kira 7 km. Berarti di stup itu tidak ada ratu. Nah, berarti kita mengharapkan ada telur calon ratu yang menetas, kemudian lahir ratu baru di stup itu. Sebentar lagi kita akan mengecek ke sana bagaimana kondisi stup hasil split dari stup ini, apakah sama dengan ini kondisinya atau ada perbedaan.
Oke, ini dia stop hasil split yang saya taruh di lokasi Sangsby Farm yang kedua. Nah, kalau dari tadi saya perhatikan aktivitas keluar masuk yang ada di corongnya terbilang normal ya, tidak terlalu ramai dan juga tidak sepi. Tapi kalau dibandingkan dengan stop yang ada di lokasi Sangsby Farm yang ketiga, tentu saja stop itu aktivitas keluar masuk di entrance-nya lebih ramai dibandingkan dengan stop yang ini. Nah, karena memang stop itu tetap berada di posisi awalnya, sedangkan stop ini kita pindahkan dari posisi awalnya di lokasi Sangsby Farm yang ketiga, kemudian kita pindahkan ke sini. Kemudian stop ini juga tidak memiliki ratu aktif, tetapi kita sedang menunggu lahirnya ratu baru dari beberapa telur calon ratu yang ada di stop ini. Kalau dari bagian luarnya, stop ini aman dari gangguan BSF dan semut. Nah, sekarang akan kita cek kondisi bagian dalam dari stop ini. Apakah sudah mulai naik ke bagian stop yang baru ini atau masih belum? Ya, itu dia kondisi kedua stop pembibitan Genio Trigona thoracica yang kita split sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, karena kondisi stop ini cukup berbeda antara satu dan lainnya, saya memutuskan untuk menukar posisi kedua stop tersebut, yaitu stop yang ada di sini akan saya pindahkan ke lokasi Sangsby Farm yang ketiga, sedangkan stop pembibitan Genio Trigona thoracica yang ada di lokasi Sangsby Farm yang ketiga nanti akan saya bawa ke lokasi Sangsby Farm yang kedua, yaitu yang di lokasi yang di sini. Nah, tujuannya agar lebah pekerja terbagi menjadi lebih seimbang di antara kedua stop, jadi tidak terlalu banyak di satu stop dan kemudian terlalu sedikit di stop yang lainnya. Nah, kebetulan stop pembibitan thoracica yang ada di lokasi ini tadi malam sudah ditutup lubangnya, jadi pagi ini tinggal saya pindahkan atau saya angkut ke lokasi Sangsby Farm yang ketiga. Sekarang tinggal kita pindahkan ke lokasi Sangsby Farm yang ketiga.
dia tadi proses transfer lebah pekerja luar sarang antar stup yang kita split sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, sebenarnya tujuan saya untuk melakukan transfer lebah pekerja luar sarang pada stup yang kita split ini adalah untuk mengurangi resiko salah satu stup kekurangan lebah pekerja luar sarang. Kita tahu di mana peran dan fungsi lebah pekerja luar sarang ini sangat penting dalam keberlangsungan koloni kelulut, termasuk keberlangsungan koloni Thoracea yang kita split ini. Fungsinya tentu saja untuk mengumpulkan berbagai macam kebutuhan kelulut ya, mulai dari polen, kemudian nektar, kemudian sumber resin yang ada di alam, kemudian diangkut oleh lebah pekerja tersebut ke dalam sarangnya. Bisa kita bayangkan ketika salah satu stup yang kita split sekitar 1 bulan yang lalu kekurangan lebah pekerja luar sarang, tentu akan berpengaruh atau beresiko terhadap keberlangsungan koloni Thoracea tersebut, atau setidak-tidaknya bisa memperlambatlah perkembangan dari koloni yang kita split sekitar 1 bulan yang lalu. Sebelum saya meletakkan stup ini di belakang sana, saya ingin mengucapkan kepada kawan-kawan semua, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Lebaran. Nah, bagi kawan-kawan yang sudah subscribe di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Kemudian bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian share dan komen agar saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya di channel ini. Adapun konten terkait split Genio Trigona Thoracea ini, ya insya Allah akan saya buatkan videonya 1 atau 2 bulan lagi. Biar kawan-kawan semua tahu gimana perkembangan dari stup yang saya split ini. Oke, sekarang kita langsung saja meletakkan stup ini di belakang sana. Lagian sekarang sudah mau mulai hujan ya.